Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, jumpa lagi dalam pembelajaran IPS. Kalian sudah menyelesaikan pembelajaran di semester 1. Pada semester 2 kali ini, mari kita lebih semangat lagi agar hasil yang kita peroleh bisa lebih baik lagi. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 6, subtema 1, dan subtema 2, yaitu materinya makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dan upaya menjaga kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kita telah mempelajarinya pada semester yang lalu. Kita telah belajar perjuangan untuk mencapai proklamasi kemerdekaan, persiapan dalam proklamasi kemerdekaan, pelaksanaan peristiwa proklamasi kemerdekaan, dan peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan. Proklamasi berasal dari kata proklamatio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus tahun 1945 yang menyampaikan kepada bangsa sendiri dan kepada negara-negara di seluruh dunia bahwa status negara Indonesia berubah menjadi bangsa yang merdeka. Dengan begitu, Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan bebas menentukan nasib bangsanya sendiri. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno, yang memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Dalam hal kedaulatan penuh dan bebas menentukan nasib bangsanya sendiri, proklamasi memiliki makna sebagai pernyataan de facto. Artinya, kemerdekaan Indonesia sesuai dengan kenyataan, meskipun belum diakui secara resmi oleh negara-negara lain. Proklamasi dilanjutkan sebagai pengakuan de jure, yaitu pengakuan dari negara lain. Oleh karena itu, proklamasi memiliki makna sebagai lahirnya sebuah negara Indonesia. Proklamasi merupakan titik puncak perjuangan bangsa yang dilandasi oleh penderitaan rakyat akibat penjajahan. Makna proklamasi ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek spiritual, yaitu meyakini bahwa kemerdekaan terjadi berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, aspek hukum, yaitu berlakunya hukum Indonesia, pelaksanaannya disesuaikan dengan rakyat Indonesia. Yang ketiga, aspek sosiologis, perasaan bebas dan merdeka secara fisik dan mental. Yang keempat, aspek politis, Indonesia memiliki pemerintahan sendiri dan kedudukan Indonesia sama dengan negara lain yang sudah merdeka yang ada di dunia. Dan yang kelima, aspek historis, merupakan titik puncak perjuangan mengusir penjajah dan menjadi titik awal sebagai bangsa yang merdeka. Setelah bangsa Indonesia merdeka, harus ada upaya mengisi kemerdekaan. Tujuan kemerdekaan Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita sebagai pelajar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut dengan beberapa cara. Yang pertama, menjalankan kewajiban sebagai umat beragama, belajar dengan giat dan rajin, menjaga kelestarian alam, menjaga lingkungan,
mematuhi aturan yang berlaku, serta memiliki kepribadian yang positif. Selain itu, masih ada beberapa sikap yang perlu ditetapkan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan mengembangkan beberapa sikap. Yang pertama, sikap rela berkorban. Sikap rela berkorban diperlukan dalam membantu sesama warga, sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang harmonis. Misalnya dengan cara rela membantu teman atau tetangga yang tertimpa musibah, rela berkorban di lingkungan sekolah, rela berkorban untuk menjaga keamanan tempat tinggal. Sikap yang kedua, cinta tanah air. Sebelum Indonesia merdeka, rasa cinta tanah air diwujudkan dengan cara melawan para penjajah. Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, sikap cinta tanah air masih dapat kita lakukan dengan cara bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, melestarikan kebudayaan Indonesia. Yang ketiga, hidup rukun dan gotong royong. Sikap yang ketiga adalah membina persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan adalah bersatunya bermacam-macam suku, bangsa, dan kebudayaan menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu bangsa Indonesia. Sikap ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, saling menghormati antara orang yang berbeda agama dan tidak membeda-bedakan suku. Kemudian bisa juga dengan cara menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan. Selain dengan cara mengembangkan sikap-sikap di atas, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kita juga dapat dengan cara meningkatkan pendidikan di daerah 3T. Apa itu 3T? 3T merupakan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Daerah 3T merupakan salah satu wilayah yang diprioritaskan untuk penuntasan buta aksara. Dengan demikian, kemerdekaan yang telah kita capai berkat perjuangan para pahlawan dapat kita jaga dengan sepenuhnya dan seutuhnya. Demikian pembelajaran IPS pada pertemuan kali ini. Sukses untuk anak-anak kelas 6. Tetap semangat belajar di rumah walaupun masih pembelajaran online dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.